Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, tim Jejak Hafiz Indonesia di kesempatan kali ini telah sampai di salah satu sekolah, ya SMP Khairul Ummah yang berada di Medan, Sumatera Utara. Dan hari ini kita akan berkunjung untuk menjumpai salah satu anak penghafal Al-Quran. Ya, kita dapatkan informasi anak tersebut sudah hafal kurang lebih 21 juz dalam Al-Quran. Dan menariknya, satu keluarga, ya, mereka semua adalah penghafal Al-Quran. Untuk itu kita mau tahu juga nanti tips dan bagaimana keseharian dari anak penghafal Al-Quran. Langsung aja kita jumpai, ya, ada Hafizah yang sudah menunggu di dalam. Langsung aja kita samperin. Nah, pemirsa, kita sudah bersama anak penghafal Al-Quran kita, seorang Hafizah yang hari ini kita akan ngobrol bareng beliau. Ada Hafizah Hani Majidah Hasibuan, insyaallah. Biasa dipanggil Hafizah ya, Hafizah? Ya, Ustaz. Hafizah, sehat Hafizah? Sehat, Ustaz. Baik. Oke, Hafizah, kalau boleh tahu hafalan Al-Qurannya sekarang sudah berapa juz sih? 21 juz, Ustaz. 21 juz. Emang menghafal Al-Quran itu sejak kapan? Dari SD kelas 1, Ustaz. Dari SD kelas 1 sudah menghafal Quran. Tamat SD sudah hafalannya berapa juz? 7 juz, Ustaz. 7 juz. Baru sekarang masuk ke SMP dilanjutkan hafalannya dan sekarang sudah 21 juz. Itu 21 juz dari depan atau mungkin acak di depan ada, belakang ada? Dari juz 1 sampai juz 18, baru 28, 29, 30. Oh, Masya Allah. Oke, Hafizah, mau tahu nih, menurut Hafizah menghafal Al-Quran itu sulit nggak sih? Kadang ada sulitnya, kadang ada mudahnya juga. Itu kapan-kapan aja itu ketika Hafizah merasa sulit? Apakah ketika tergantung mood kita atau mungkin tergantung ayatnya gitu? Tergantung ayatnya juga sih, Oh, Ustaz. tergantung ayatnya. Biasa itu yang sulit itu yang pernah Hafizah temui itu di surah apa? Di surah Al-Anfal, At-Taubah, gitu. Karena dia tentang perang, jadi agak susah gitu. Oh gitu, Masya Allah. Berarti metode Hafizah menghafal itu terjemahannya itu dibaca? Iya, Ustaz. Oke, mau tahu kita nih, bagaimana teknik Hafizah itu menghafal Al-Quran? Biasanya dibaca dulu satu halaman kan, sampai bacanya itu benar-benar pas gitu, baru dipahami artinya. Oh, buat pahami artinya. Kalau misalnya ada domir-domirnya juga kayak berarti domirnya dia atau apa gitu, dipahami dulu. Sampai ke perkosakatanya pun harus dipahami juga. Biar lebih mudah juga pas murojaahnya, Ustaz. Oke. Biasa target Hafizah itu menghafal Quran satu hari berapa lembar atau berapa ayat? Satu hari itu 1 lembar, Ustaz. Satu hari 1 lembar, berarti 2 halaman. Iya. Balik. Untuk jadwalnya itu kapan-kapan aja nih biasa Hafizah menghafal Qurannya? Biasanya itu ba'da tahajud sebelum subuh, itu 1 halaman, baru setelah subuh 1 halaman lagi, baru setoran. Baru setoran. Murojaahnya kapan? Murojaahnya itu ba'da asar, ba'da maghrib, sama ba'da isya. Oh, selebihnya murojaah. Itu dapat itu setiap hari untuk targetnya 1 halaman atau 2 halaman tadi? Iya, Ustaz. Kalau dia ada. Luar biasa. Iya, Hafizah, kalau dapatlah beberapa ayat-ayat yang susah
Kadang udah baca berapa kali itu nggak dapat juga. Apa yang Hafizah lakukan? Apakah Hafizah terus memaksakan diri atau mungkin tutup dulu Al-Qur'annya, menenangkan diri atau bagaimana? Iya, kadang tutup dulu Qurannya atau minta bacain dari orang atau dari guru tahfiz juga kadang Oh gitu. minta talakikan. Nah, Masya Allah. Oke. Hafizah yang katanya adalah anak terakhir dari 4 bersaudara, betul? iya Ustaz. Masya, itu semuanya kakak-kakak. Iya Ustaz. Semuanya penghafal Quran. Iya Ustaz. Kakaknya yang di atas itu tiga semuanya sudah hafizah 30 juz. Iya Ustaz. Banyak tinggal hafizah. Target hafizah ini kan tinggal kurang lebih 9 juz lagi. Iya. Targetnya itu diselesaikan berapa bulan? 2 tahun kayaknya Ustaz. 2 tahun. Kenapa harus 9 juz sampai 2 tahun? Apakah memang pengennya sampai mutskin atau mungkin lebih santai menghafalnya atau bagaimana? Karena kan nanti di SMA juga ada pelajaran juga kan Ustaz. Jadi biar bisa bagi waktu juga, terus lebih santai dan biar sampai benar-benar mungkin gitu. Oke. Hafizah di tahfiz ini keinginan sendiri atau keinginan orang tua sebenarnya? Awalnya dari keinginan orang tua, tapi lama-lama jadi keinginan sendiri juga Ustaz. Apa motivasi Hafizah untuk menyelesaikan hafalan? Biar membanggakan orang tua juga, terus bisa jadi mahkota juga kan buat kedua orang tua nanti di surga. Dan siapa yang paling mendukung Hafizah untuk menjadi anak penghafal Quran? Ayah atau Umi? Dua-duanya Ustaz. Keduanya. Yang sering ngasih nasihat sama Hafizah siapa? Umi. Umi. Ada nggak beberapa potongan nasihat dari Umi yang masih ingat sampai sekarang? Ada Ustaz. Apa itu? Apa ya? Sesukses-suksesnya Umi hari ini, kalian itu lebih sukses dari Umi karena kalian itu menghafal Quran, menjaga ayat-ayatnya Allah gitu. Jadi sukses-suksesnya kita di dunia, kalau dia menghafal Quran, dia tuh bisa sukses sampai akhirat. Itu nasihat Umi sama Hafizah. Masya Allah, luar biasa. Kalau di sini biasa guru pembimbing, ustazah yang bimbing, ustazah siapa? Ustazah Khairika. Oh, Ustazah Khairika. Itu yang senantiasa membimbing Hafizah menghafal di sini. Iya. Kalau teman-temannya ramai sini? Ramai, Ustaz. Ini kan sistemnya mondok ya? Iya. Mondok. Nggak pernah rindu untuk pulang? Pernah. Tapi pulangnya juga sebulan sekali. Oh, sebulan sekali pulang. Iya. Tapi kalau ada rasa rindu itu, apa yang Hafizah lakukan? Biasanya sih karena boleh kirim surat juga, jadi kalau rindu bisa kirim surat. Atau dikasih jadwal nelpon juga Ustadz, seminggu sekali. Seminggu sekali jadwal nelpon. Jadi nelpon. Ya, untuk melepas rindu ya, Masya Allah. Oke, pemirsa, ya insya Allah nanti setelah ini kita mau tahu ini bagaimana kehidupan Hafizah di rumah dan bagaimana sih cara memotivasi anak-anak agar kiranya bisa menjadi anak yang penghafal Quran, tentunya bersama ibunya nanti ya mungkin ya. Hari ini nggak datang ibu, Umi nggak datang ya. Ya mungkin nanti kita akan coba menghubungi Uminya melalui telepon dan kita mau tahu bagaimana cara memotivasi semua anaknya yang luar biasa, semua anak penghafal Al-Quran. Ini menarik untuk kita tunggu, itu jangan kemana-mana pemirsa. Karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Baik pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Hafizoh kita, ada Hafizah ya, Insya Allah. Hafizah,
hari ini Umi nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah kita akan coba kontak Umi karena kami mau tahu nih bagaimana mungkin tips dari Umi untuk mendidik seorang anak penghafal Al-Quran. Boleh ya? Yes. Baik, pemirsa, langsung aja kita akan coba hubungi orang tua atau ibu dari Hafizah, ada Ibu Eti. Kita coba hubungi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maaf Ibu, ini dengan Ibu Eti, Ibu dari Hafizah, betul Ibu ya? Iya Pak, betul. Iya, Ibu, saya Slamet Arianto dari tim Jajak Hafiz Indonesia. Hari ini kami bersama putri kesayangan Ibu sedang ngobrol tentang hafalan Al-Qur'annya yang alhamdulillah sekarang katanya sudah sampai 21 juz nih, Masya Allah. Oke, Ibu Eti kalau boleh tahu bagaimana keseharian dari Hafizah itu di rumah? Ya. Sebenarnya kan Hafizah ini kalau sekarang kan mondok ya di Khairul Ummah, SMP Khairul Ummah. Jadi kalau di rumah jarang, sekali-sekali waktu libur saja gitu Pak. Tapi proses menghafal Al-Quran kan mulai dari usia TK. TK juga di Khairul Ummah, kemudian di SD juga lanjut di Khairul Ummah. Waktu SD yang kesehariannya di rumah. Jadi ya masa SD-nya di rumah setiap selesai maghrib dan setelah subuh, itu proses untuk mengulangi hafalan dan menambah tauziyadah. Masya Allah. Ya, saya dengar katanya dulu tamat SD sudah hafal Hafizah kurang lebih 7 juz itu. Itu apakah senantiasa, mohon maaf, Ibu dampingi dalam penghafalan Al-Qur'annya, kedisiplinannya, itu atau bagaimana sikap Hafizah dulu, Ibu? Iya, waktu SD cukup disiplin memang Pak. Saya dampingi, saya motivasi. Namanya anak SD ya, kadang-kadang lagi nggak mau gitu. Nanti saya motivasi. Nanti kalau adik misalnya mencapai segini, selesai juz ini, dikasih hadiah gitu. Nanti ya namanya anak paling kecil juga agak-agak manja gitu ya. Tapi saya tidak melayani kemanjaannya gitu dalam hal menghafal Al-Quran. Memang saya cukup disiplin gitu Pak. Ya, ada target-target tertentu yang harus dicapainya gitu. Masya Allah. Saya dengar katanya kakak-kakaknya semua sudah selesai 30 juz. Tinggal hanya Hafizah saja yang tinggal sedikit lagi menyelesaikan hafalannya. Ibu, itu bagaimana cara Ibu dan Bapak mendidik atau memotivasi anak-anaknya semuanya menjadi penghafal Al-Quran, Ibu? Alhamdulillah memang motivasi selalu kita berikan, bagaimana Allah memuliakan para penghafal Al-Quran. Saya terharu. Bagaimana Allah memuliakan para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkannya. Jadi itu kata-kata itu selalu didengungkan, terus supaya bagaimana mereka juga bentuk kasih sayangnya terhadap orang tua itu mempersembahkan hafalan Al-Qur'annya itu. Masya Allah, luar biasa. Oke, Ibu, kalau lihat dari sosok Hafizah ini, adakah dia perbedaannya dengan kakak-kakaknya? Apakah mungkin dia lebih cepat nangkap atau mungkin semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, Ibu? Sebenarnya Hafizah ini tidak lebih cepat itu ya dari kakak-kakaknya sebenarnya. Kakaknya itu ada yang nomor 2, nomor 3 itu sebenarnya lebih cepat gitu dalam menghafal gitu. Tapi Hafizah juga bukan termasuk lambat gitu Pak. Dia juga
bisa mengimbangi kakak-kakaknya, dan memang semangat dari kakak-kakaknya ditularkan ke adiknya gitu. Masya Jadi kalau misalnya mau tasmi gitu, kadang-kadang Hafizah ini sering merasa kurang mampu gitu ya, maksudnya aduh gimana nanti Nimi adik nggak bisa mengejar target gitu tamat SMP. Memang dia pernah menyampaikan targetnya itu lebih dari 20 juz. Nah kemarin itu ketika mau tasnik terakhir, tasnik kubro di SMP, dia katakan bahwa adik mengecewakan Umi gitu, nanti adik nggak bisa lebih dari 20 juz. Terus saya sampaikan, berapapun capaian adik, Umi bangga dengan adik. Masya Tidak Allah. ada Uminya menuntut untuk lebih dari target yang sudah ditentukan. Kalaupun tidak tercapai, asalkan adik sudah maksimal, insya Allah Allah itu melihat usaha yang adik lakukan. Itu selalu yang saya sampaikan Oke, ke Hafizah. Iya, terima kasih Ibu. Tidak pernah saya tekan harus begini, harus begitu, tidak. Oke. Tapi selalu memotivasi. Masya Allah. Ibu, mohon maaf waktu kita tinggal sedikit lagi. Mungkin singkat saja Ibu, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan. Hari ini saya bersama Hafizah. Ada yang ingin Ibu sampaikan, mungkin kata-kata motivasi untuk Hafizah, singkat saja Ibu. Silakan Ibu. Ya, untuk Ananda Hafizah, teruslah berproses dalam menghafal Al-Quran. Jangan pernah merasa tidak mampu gitu ya, terus menghafal, tidak merasa terpaksa, dan harus selalu ikhlas semata karena Allah. Oke Hafizah, hari ini ada yang ingin Hafizah sampaikan kepada Umi? Mungkin terima kasih atas dukungan selama ini. Silakan singkat aja Hafizah. Halo Mi. Halo. Hafizah mau ngucapin terima kasih ya Mi atas semua dukungan dan doa dari Umi selama ini, juga kepada kakak-kakak yang udah mendukung dan mendoakan Hafizah selama menghafal Al-Quran. Oke, Umi selalu doain semoga adik terus istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Eti. Mohon maaf atas sedikit mengganggu waktunya Ibu. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya Ibu, terima kasih. Jazakillah khairan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik pemirsa dimanapun Anda berada, dari orang besar tua, cinta seorang ibu terhadap Hafizah, anaknya yang akan terkabul putrinya, Allah akan besar perjuangan seorang orang tua, besar cita-cita dan harapan orang tua terhadap anaknya, orang tuanya, dan tentunya insya Allah dari semoga saja harapan-harapan dari orang tua bukan hanya satu, Hafizah dua, ya akan terkabul kelak. Allah akan semua menjadi berikan persembahkan sebuah pemirsa. Insya Allah setelah ini kita akan coba tes bacaan Al-Quran dan karena tentunya dapat menghasilkan juga dari kerja keras yaitu dari teman-teman Hafizah. Untuk itu jangan kemana-mana, bukan hanya satu, bukan hanya dua, melainkan 4 putrinya semua menjadi anak penghafal Al-Quran. Pemirsa, insya Allah setelah ini kita akan coba tes bacaan Al-Quran dan tentunya kita mau lihat juga bagaimana komentar dari teman-teman Hafizah. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut kita akan kembali lagi bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Jadi menurut saya itu Hafizah itu orangnya baik ya, ceria, produktif. Kalau misalnya ada kegiatan tasmi gitu, dia sungguh-sungguhnya itu kelihatan gitu. Nama saya Zahra. Menurut saya Hafizah itu orangnya semangat, ambisius, terus baik. Dia itu orangnya kalau mau ngejar target itu dikejarnya terus, fokus. Hafizah itu orangnya baik banget, terus kayak asik-asik gitu. Dan dia tuh kalau mau mencapai sesuatu tuh pasti dia bersungguh-sungguh.
pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama hafizah kita yaitu Hafizah. Dan hari ini kita sudah bersama Ustazah Khoir yang biasanya juga ikut membimbing bacaan Al-Quran dari Hafizah. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Oke, Ustazah, kita mau tahu nih keseharian Hafizah di asrama. Hafizah ini kalau dibandingkan dengan teman-temannya, dengan santriwati yang lainnya ini bagaimana nih kesehariannya? Ya, kalau untuk keseharian, kalau di asrama sebenarnya mereka dikontrol oleh wali asrama seperti itu. Ada agenda-agendanya juga sudah terjadwal. Nah, jadi sebenarnya agenda mereka sama, gitu kan? Mereka bangun sebelum subuh, kemudian mereka tahfiz, kemudian setelah subuh tahfiz di halakoh tahfiz, kemudian nanti sekolah baru setelah zuhur mereka tahfiz mandiri, setelah asar tahfiz di halakoh tahfiz, dan malam juga seperti itu setelah maghrib tahfiz. Dan Kak Hafizah mengikuti itu semua dengan baik. Masya Allah. Kemudian untuk kualitas bacaan, tajwid, dan juga yang lainnya, Hafizah ini dibandingkan dengan temannya bagaimana nih? Baik, Masya Allah, lebih baik dari yang lain dan Masya Allah bacaan. Oke, untuk teman-temannya hafalannya itu apakah berbeda-beda atau mungkin sama semua atau gimana? Berbeda-beda Ustadz, tapi yang kedua paling banyak itu Hafizah. Hafizah di antaranya. Ya, yang lainnya itu ada yang 10 juz, di bawah 10 juz, kemudian 9, 8 seperti itu. Berarti ini Hafizah termasuk yang memiliki kemampuan yang bagus lah. Iya. Ya, Masya Allah. Pemirsa, kita penasaran nih bagaimana sih suara atau bacaan Al-Quran dari Hafizah. Untuk itu Hafizah, kami mau dengar nih, mungkin sedikit aja 1 atau 2 ayat yang dibacakan. Hafizah biasanya paling suka baca surah apa nih? Surah At-Taubah. At-Taubah. Boleh nggak nih dibacakan 1 atau 2 ayat aja nih? Boleh, ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tafiru yu'adzibukum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Oke, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Pemirsa, udah sama-sama tadi kita dengarkan bagaimana bacaan Al-Quran dari Hafizah, dan sekarang kita akan tes hafalannya. Gimana Hafizah, siap? Insyaallah siap. Insyaallah. Oke, jadi mungkin yang lebih paham hafalan Hafizah sampai mana itu Ustazahnya. Ustazah, mohon maaf, kita tes bacaan biar Ustazah yang ngetes. Baik. Oke, siap Hafizah? Oke pemirsa, langsung aja tes hafalan Hafizah. Bagaimana kekuatan hafalannya? Langsung aja sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Oke, betul Ustazah? Betul Ustaz. Oke, ini surah apa nih kalau boleh tahu? Surah Al-Anbiya Ustaz. Al-Anbiya, betul nih Ustazah. Masya Allah. Ayatnya hafal? Ayat 88 sampai 89. Betul saja? Betul. Subhanallah. Oke, satu lagi boleh saja? Siap? Hafizah? Ya, oke, siap. kita tes lagi, satu surah lagi. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Oke, cukup. Masya Allah, luar biasa. Ini surah apa nih? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Terus saja. Ayatnya ingat? Ayat 39 Juz 13. Betul saja. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Ustazah, waktu kita tinggal sedikit lagi. Mungkin sedikit nasihat dari Ustazah ya untuk Ananda Hafizah agar kiranya dia bisa terus semangat untuk menyelesaikan hafalannya, tetap semangat menghafal bersama teman-temannya di sini. Silakan Ustazah, singkat aja. Baik. Dalam menghafal itu mungkin Kak Hafizah dan teman-teman yang lain bakal menemukan kesulitan-kesulitan. Entah itu kesulitan ayat yang panjang atau ada permasalahan lainnya. Tapi yang perlu kita ingat adalah menghafal itu bukan hanya sekedar mendapatkan ayatnya, tapi tentang proses. Prosesnya itu berpahala. Jadi bersabar ketika menemukan kesulitan, bersabar ketika ada rintangan-rintangan, dan terus bersabar. Ingat Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, luar biasa. Ini nasihat yang sangat luar biasa, Hafizah. Bisa dicatat jadikan status kayaknya nih Ustaz. Masya Allah. Oke, nah pemirsa dimanapun Anda berada, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga saja Anda semua yang menyaksikan kami hari ini menjadi inspirasi buat Anda semua. Ya, di mana menjadi seorang penghafal Al-Quran, memiliki anak penghafal Al-Quran adalah cita-cita dari seluruh kaum muslimin. Untuk itu semoga ini menjadi motivasi bagi kita, dan kami berdoa agar kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.